Larantuka adalah kota utama di ujung timur Pulau Flores. Secara administratif pemerintahan, Larantuka adalah ibu kota Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Larantuka tercatat telah ada sejak era sebelum Majapahit, sampai kemudian berkembang jadi kota penting seiring kedatangan para penjelajah Eropa. Sejarah panjang dan topografi alam Larantuka membuat kota ini memiliki lanskap penataan wilayah yang unik dan khas. Kota ini kemudian berkembang dan dibangun memanjang dari pesisir barat sampai timur. Diapit Gunung Ile Mandiri dan Selat Gonçalo yang memisahkan Pulau Flores dengan pulau di seberangnya, yakni Pulau Adonara dan Solor. Nagi, sebutan untuk Larantuka, adalah kota wisata budaya dan religi. Sebagai kerajaan Kristen Katolik pertama di Nusantara, rupa-rupa peninggalan sejarah dan tradisi bisa ditemukan di Larantuka. Salah satu tradisi ritual itu adalah Semana Santa, yang membuat kota Renya Rosari ini
Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur, adalah kota dengan sejarah panjang penyebaran ajaran Katolik di Indonesia Timur. Sebagaimana julukannya sebagai kota Renha Rosari, Larantuka memiliki tempat penting bagi umat Katolik di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah Semana Santa. Semana Santa berasal dari kata semana atau pekan, dan Santa yang berarti suci, yaitu tradisi pekan suci umat Katolik menjelang perayaan Paskah. Setiap tahun, puluhan ribu peziarah dari berbagai daerah di Indonesia pulang dan datang ke Larantuka. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 40.000 peziarah yang datang ke kota Renha Rosari ini. Sebagian peziarah datang dari kawasan di sekitar Larantuka, seperti Maumere, Ngada, atau Ende. Ada juga peziarah dari pulau-pulau tetangga, seperti Pulau Adonara, Solor, Lembata, Alor, dan Timor. Semana Santa juga menjadi momentum bagi para perantau untuk pulang ke kampung halaman. Mereka adalah warga Larantuka yang datang khusus dari jauh, bersama para peziarah umum dan wisatawan dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan luar negeri. Keramaian Semana Santa menambah semarak pelabuhan Laut Larantuka. Jalur laut memang jadi urat nadi transportasi terpenting di kawasan Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan ini terletak di Lokea, Kecamatan Larantuka, Flores Timur. Selain perahu tradisional, pelabuhan Larantuka telah disinggahi 5 buah kapal pelni dan 2 kapal perintis. Kapal-kapal ini secara reguler silih berganti membawa masyarakat Flores Timur yang datang dan pergi ke berbagai wilayah di tanah air. Pelabuhan Larantuka termasuk daerah yang jadi titik utama jalur tol laut yang dicanangkan pemerintah. Jalur pelayaran tol laut Larantuka berjejaring mulai dari Surabaya, Larantuka, dan berakhir di Lewoleba, Lembata. Dengan akses transportasi yang lebih tertata, mobilitas barang dan manusia dari dan menuju Larantuka semakin terbuka. Termasuk dengan semakin semaraknya tradisi tahunan Semana Santa yang mengundang puluhan ribu peziarah. Flores adalah salah satu pulau terbesar di Kepulauan Sunda Kecil. Flores berarti bunga. Dari sebutan bahasa Portugis, Cabo de Flores atau Tanjung Bunga. Namun satu penelitian menemukan nama asli pulau ini adalah Nusa Nipa atau Pulau Ular, merujuk pada makna filosofis, kultural, dan tradisi ritual masyarakat Flores. Di kawasan beriklim kering khas Nusa Tenggara Timur, Danau Waibelen menjadi oase bagi masyarakat Flores Timur. Danau yang terkenal dengan sebutan Danau Asmara ini terletak di Desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Larantuka. Tepatnya 53 km dari arah kota menuju ujung timur Pulau Flores. Dalam bahasa lama Holot, Waibelen berarti sumber air besar. Hal ini diambil dari kata Wai yang berarti air, sementara Belen berarti sumber besar. Danau ini dikelilingi kebun milik warga yang ditumbuhi pepohonan hijau. Untuk menarik minat wisatawan, warga Waibau membuat rumah pohon yang dibangun di puncak pohon asam. Rumah pohon yang terbuat dari bambu ini disebut woga. Dari balai-balai bambu seluas 2,5 kali 1,5 meter ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan asri danau dan lembah yang ada di sekitarnya. Danau Waibelen memiliki diameter 500 meter dengan kedalaman bervariasi antara 10 sampai 35 meter.
Danau Waibelen diperkirakan terbentuk oleh proses geologi gempa bumi dahsyat yang menyebabkan sebuah gunung tenggelam dan membentuk dua kaldera besar. Proses panjang yang terjadi sejak masa 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi itu kemudian menjadikan salah satu kaldera terisi air dan membentuk Danau Waibelen. Sebutan Danau Waibelen sebagai Danau Asmara berasal dari tuturan lisan masyarakat setempat. Pada satu masa, dua insan yang saling mencintai tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Kedua sejoli itu kemudian terjun bersama-sama ke dalam danau, membawa kisah asmara yang tak lagi bisa dipisahkan. Kisah lain meriwayatkan keterkaitan adat dan budaya masyarakat setempat dengan Danau Waibelen. Satu ritual tahunan, Paugotak Ilewolo, Mapulo Bapalema, menjadi penanda ikatan dan peringatan terhadap leluhur suku Maran. Penghormatan kepada para leluhur yang ada di danau ini menjadi kearifan lokal bagi terjaganya alam dan lingkungan Danau Asmara Waibelen. Larantuka, kota di ujung timur Pulau Flores, menyimpan beragam pesona alam. Dengan posisi yang strategis di antara pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, keindahan pantai jadi sajian yang mudah ditemukan di kota pelabuhan ini. Salah satu pantai itu adalah Pantai Weri. Pantai Weri berlokasi tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di Jalan Raya Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Meskipun masih di kawasan kota, Pantai Weri terjaga alami, bersih dan rapi. Tak ada bangunan perniagaan ataupun sampah yang berserakan. Pasir putih kekuningan dengan air laut yang bening dan suasana yang tenang membuat pantai ini jadi tempat wisata pilihan warga Larantuka dan wisatawan luar. Para pengunjung bisa berenang dan bermain air ataupun bermain pasir dan menikmati pemandangan nan asri. Dari Pantai Weri terlihat Pulau Adonara di seberang timur selat Larantuka. Selain itu, posisinya yang menghadap ke timur juga menjadikan Pantai Weri jadi tempat terbaik untuk melihat terbitnya matahari. Pantai Weri tiada lain adalah keindahan alam kebanggaan warga Larantuka. Keindahan alam yang bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga wajib dijaga lestari sebagai tanda kesyukuran atas anugerah Tuhan. Indonesia Negeri Bahari, rangkaian pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh laut dan selat di seluruh penjuru Nusantara. Kabupaten Alor, Nusa Tenggara ini salah satunya. Wilayahnya terdiri pulau besar dan kecil dengan kapal dan perahu sebagai sarana transportasi utama. 30 menit perjalanan dari Pelabuhan Alor kecil dengan perahu pompong, kita akan sampai ke Pulau Pura. Layaknya masyarakat Kepulauan Nusantara, mayoritas warga Pulau Pura memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Itulah sebabnya laut jadi bagian dari keseharian anak-anak Pulau Pura. Bukan hanya bermain, laut juga menjadi arena anak-anak ini melatih diri sebelum kelak dewasa menjadi nelayan. Berbekal perlengkapan seadanya, anak-anak Pulau Pura mengambil hasil laut untuk membantu orang tua.
Salah satu hasil laut yang biasa dicari anak-anak ini adalah mera. Mera bisa ditemukan di dasar laut, menempel pada karang, tanah berlumpur, atau pasir. Sendok dan tali bambu yang dibawa anak-anak ini jadi alat bantu mengambil mera. Sendok digunakan untuk mengambil satu persatu mera untuk kemudian disatukan dengan tali yang mereka bawa. Meski terlihat sederhana, mera ini tidak lain adalah sumber protein alternatif bagi warga Pulau Pura. Mera biasanya diolah dengan cara sederhana, yakni ditumis dengan bumbu-bumbu yang tidak terlalu rumit. Masak mera, demikian warga Pulau Pura menyebutnya. Adapun bumbu yang dibutuhkan, cukup bawang merah, bawang putih, asam, garam, serta cabai kering. Proses mengolah mera sendiri pertama-tama adalah mera dibersihkan dengan menggunakan air terlebih dahulu. Setelah itu, ramuan bumbu pun disiapkan. Bawang merah dan putih dihaluskan bersama dengan cabai kering dan garam. Setelah semua bahan tergerus dan tercampur rata, bumbu ditumis sampai harum dan tercium aromanya. Kini saatnya daging mera dimasukkan ke dalam wajan. Jangan lupa, tambahkan sedikit air asam jawa, kemudian diaduk agar bumbu meresap ke dalam daging mera. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dalam memasak mera ini. Bukan hanya untuk memastikan kematangannya, waktu memasak yang cukup lama ini juga berfungsi untuk menghilangkan racun yang terkandung dalam daging mera. Dan lendir yang keluar dari daging mera menjadi tanda bahwa daging mera baru setengah matang, sehingga proses memasak pun diteruskan sampai daging mera aman dikonsumsi. Inilah kearifan lokal dari Pulau Pura di wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur ini. Warga di sini turun-temurun memiliki pengetahuan untuk mengolah hasil alam yang ada di lingkungan hidup mereka.